Modernisasi dan imperialisme Jepang. Tekad Jepang untuk mengejar ketinggalan dari bangsa-bangsa barat dimulai setelah pelabuhan-pelabuhannya dibuka untuk kapal-kapal asing. Keterbukaan tersebut menyadarkan Jepang tentang kemajuan negara-negara barat dan betapa tertinggalnya Jepang dibandingkan negara-negara tersebut. Kesadaran tersebut terwujud secara konkret pada masa pemerintahan Kaisar Meiji melalui berbagai langkah perubahan besar yang disebut dengan Restorasi Meiji. Di bawah Restorasi Meiji, Jepang menjadi negara Asia pertama yang mengadopsi teknologi hasil revolusi industri barat. Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi yang hebat sejak dekade-dekade terakhir abad ke-19. Jepang mengalami kemajuan pesat dalam bidang militer dan ekonomi. Hal tersebut membangkitkan rasa percaya diri bangsa Jepang guna meningkatkan pertumbuhan industri dan ekonominya. Jepang membutuhkan 3 hal, yaitu pasukan bahan mentah yang stabil, jalur pelayaran yang aman, dan pasar bagi hasil-hasil industri. Hal ini kemudian membuat Jepang berkeinginan untuk menjadi negara yang imperialis. Di bawah pimpinan F.D. Roosevelt, Amerika Serikat menerapkan embargo baja dan besi tua. Roosevelt juga membekukan semua aset Jepang dan menerapkan embargo minyak bumi. Embargo minyak bumi yang diterapkan Amerika Serikat sangat memberatkan Jepang karena industri-industrinya sangat bergantung pada minyak bumi. Jepang memutuskan untuk mencari sumber-sumber minyak baru di Asia Tenggara dan di Asia Selatan. Namun untuk itu, Jepang harus melewati kekuatan militer terbesar, yaitu Amerika Serikat. Di bawah perjanjian bersama yang disebut ABDAKOM, Amerika Serikat bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan negara anggota, termasuk kepentingan Belanda di Indonesia. Untuk melumpuhkan Amerika Serikat, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, tepatnya di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan tersebut dilakukan pada tanggal 7 Desember 1941 tanpa ultimatum terlebih dahulu. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Kalimantan, kemudian pusat-pusat kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Jawa. Setelah itu, Jepang menguasai seluruh wilayah Indonesia dalam waktu yang sangat singkat. Tidak berdaya menghadapi serbuan kilat Jepang, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu. Dalam kondisi ini, Jepang kembali mengulang janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas menyelidiki berbagai hal dengan aspek politik, ekonomi, dan pemerintahan yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara yang merdeka. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Marsikal Terauchi kemudian mengundang 3 tokoh pergerakan nasional, yaitu Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Weddireningrat
untuk datang ke markas pusat Jepang di Asia Tenggara, yaitu di Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Jepang mengatakan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Dalam perkembangan situasi, diperoleh informasi bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bangsa Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini menjadi bukti bahwa kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia murni perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia. Serangan Jepang ke Hindia Belanda terjadi pada 11 Januari 1942 dengan pendaratan pertama di Tarakan, Kalimantan Timur. Pada Februari 1942, Jepang menduduki Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Di daerah Jawa, Jepang pertama kali mendarat di Banten, kemudian Indramayu, Kragan, dan Surabaya. Pada Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. Sejak 9 Maret 1942, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi, guna mendukung industri dan kampanye perang Jepang. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jarda van Skatboord Howard dan Jenderal Heijenter Porten tidak berdaya menghadapi serbuan kilat Jepang. Belanda pun menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942 kepada Letnan Jenderal Jepang Hitoshi Imamura. Kedatangan Jepang pada awalnya disambut baik oleh para tokoh nasional kita seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Sebagian tokoh pergerakan nasional seperti Samratulangi, M.H. Tamrin, dan Sutarjo bersikap hati-hati akan gerakan ekspansionisme Jepang karena adanya unsur fasisme di dalamnya. Meskipun demikian, secara umum ada perasaan optimisme bahwa kedatangan Jepang akan segera membawa kemerdekaan. Ada 5 alasan yang melandasi perasaan optimisme itu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir dari penjajahan Belanda dan dimulainya era baru ketika bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Keyakinan itu bertambah kuat ketika Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua atau Hakoi Chiu bangsa-bangsa Asia serta mengumandangkan propaganda gerakan 3A pada 29 April 1942 yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini bahkan diketuai oleh seorang tokoh pergerakan nasional, yaitu M.R. Samsudin. Yang kedua, Jepang berjanji jika Perang Pasifik dimenangi, maka bangsa-bangsa di Asia akan mendapat kemerdekaan. Yang ketiga, sejak awal kedatangannya, Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan yang akan diberikan secara bertahap kepada bangsa-bangsa Asia. Yang keempat, Jepang bersikap simpatik terhadap aktivitas pergerakan nasional, misalnya dengan membebaskan secara bertahap para tokoh yang ditahan dan dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan yang terakhir, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia seperti melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Rakyat Indonesia awalnya tidak sadar bahwa mereka hanya diperalat untuk mendukung industrialisasi Jepang serta melancar ambisi imperialismenya, yaitu meraih kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Setelah menguasai Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang kemudian membagi Indonesia menjadi 3 daerah militer yang masing-masing dikendalikan oleh Angkatan Darat atau Raikugung dan Angkatan Laut atau Kaigung. Ketiga wilayah militer ini berada di bawah komando Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam.
Dalam sistem pemerintahan, Jepang memperkenalkan sistem baru yang disebut dengan Tonarigumi yang sekarang lebih dikenal dengan rukun tetangga. Dalam sistem pertahanan, dibentuk lembaga-lembaga semi-militer seperti Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, Seinendan atau Barisan Pemuda, Fujinkai atau Barisan Wanita, Heiho atau Barisan Cadangan Prajurit, Peta atau Pembela Tanah Air, Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, Jibakutai atau Pasukan Berani Mati, Kempetai atau Barisan Polisi Rahasia, dan Gakukotai atau Laskar Pelajar. Lembaga-lembaga militer dan semi-militer ini dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga perang Jepang yang terlatih yang pada akhirnya dapat diandalkan untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Pengaruh penjajahan Jepang pada masa kini. Yang pertama, dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, pengaruh penjajahan Jepang yang terasa hingga kini tampak dalam struktur masyarakat, bahasa, kesenian, dan pendidikan. Yang pertama dilihat dari struktur masyarakat. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Indonesia hanya mengenal desa atau duku selaku unit pemerintahan terkecil. Namun sejak pendudukan Jepang, struktur terkecil tersebut dibagi lebih lanjut ke dalam unit-unit yang lebih kecil lagi, yang disebut dengan rukun warga atau RW dan rukun tetangga atau RT. Sistem ini diterapkan di Jepang dengan nama Tonarigumi. Tujuan pembentukan RT dan RW adalah memudahkan administrasi dan pengawasan. Yang kedua, dalam bidang kesenian. Jepang mendirikan Kemin Bungkas Shidoso atau Pusat Kebudayaan pada 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini adalah mewadahi aktivitas budayawan Indonesia agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Yang berikut, dalam bidang pendidikan. Jepang menghilangkan administrasi di bidang pendidikan sebagaimana dipraktikkan pada masa kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang menerapkan sistem pendidikan seperti di negaranya, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Sistem ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini. Dan yang terakhir, dalam bidang militer. Pemerintahan pendudukan Jepang membantu membangun semangat nasionalisme di kalangan kaum muda Indonesia lewat latihan-latihan militer yang mereka lakukan. Proses pembentukan dan pembangunan organisasi semi-militer dan organisasi militer sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Proses itu sebetulnya dirancang untuk kepentingan perang Jepang. Akan tetapi, efek sampingnya justru menguntungkan bagi Indonesia, terutama dalam proses persiapan kemerdekaannya dan bahkan terus dipraktikkan sampai sekarang. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan Jepang. Perlawanan ini dilakukan berdasarkan 3 cara atau 3 perlawanan, yaitu perlawanan kooperatif. Perlawanan kooperatif itu dilakukan oleh para tokoh-tokoh lewat lembaga-lembaga pemerintahan resmi dari Jepang, di mana para tokoh-tokoh itu mendirikan atau membangkitkan rasa nasionalisme terhadap rakyat-rakyat lewat pemerintahan Jepang. Perjuangan kooperatif itu dilakukan berdasarkan 2 cara, yaitu perjuangan di mana dilakukan melalui rapat-rapat dengan menghadiri para rakyat-rakyat Indonesia sehingga mampu membangkitkan rasa nasionalisme dan perjuangan terhadap bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah lewat media massa yang dimiliki oleh Jepang itu sendiri. Perjuangan yang kedua adalah perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan ini dilakukan oleh 3 kelompok, yaitu kelompok Soekarni, di mana didirikan oleh seorang tokoh pergerakan bernama Soekarni yang pernah bekerja sama dengan Muhammad Yamin dalam lembaga resmi Jepang bernama Soebendum. Di dalam lembaga itu, Soekarni bertemu dengan banyak sekali tokoh-tokoh pergerakan yang mau untuk dia himpun untuk dapat mampu untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan juga kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Dan kemudian, agar mampu untuk memasukkan gerakannya,